Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Dava Aulia Kespati, NIM 2201020016, kelas A1 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis fungsi yang merupakan tugas dari mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Effendi, SE MSI. Baik, kita langsung saja ke materinya, yaitu jenis-jenis fungsi. Tapi sebelum itu, apa itu fungsi? Fungsi ialah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel lain. Unsur-unsur pembentuk fungsi adalah variabel, koefisien, dan konstanta. Baik, jenis-jenis fungsi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama jenis 1 fungsi aljabar, yang kedua fungsi non-aljabar. Fungsi aljabar terbagi menjadi dua, yaitu fungsi irasional dan fungsi rasional. Fungsi rasional terbagi lagi menjadi 6 fungsi, yaitu yang pertama fungsi polinom, fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi kubik, fungsi bikuadrat, fungsi pangkat. Yang kedua, fungsi non-aljabar atau transendan terbagi menjadi 4, yaitu fungsi eksponensial, fungsi logaritmik, fungsi trigonometrik, dan fungsi hiperbolik. Oke, bisa dilihat di sini ada gambar. Yang pertama ada fungsi aljabar, yaitu fungsi yang menggunakan operasi-operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan penarikan akar. Contoh fungsi irasional yaitu fungsi variabel bebasnya terdapat di bawah tanda akar. Misal fx sama dengan akar x, 6x sama dengan akar x plus 1 plus 3. Yang kedua, fungsi rasional yaitu fungsi yang variabel bebasnya berpangkat bilangan bulat. Misalnya fx sama dengan px atau qx. P dan q merupakan fungsi polinom dari x. Qx tidak sama dengan 0. Salah satu contoh sederhana dari fungsi rasional adalah y sama dengan 1 per x. Seluruh domain tersebut terdiri atas semua nilai yang tidak sama dengan 0. Asimtot fungsi rasional. Asimtot merupakan suatu garis yang membuat kurva bernilai tak terhingga karena cenderung mendekati angka 0. Terdapat 3 jenis asimtot pada fungsi rasional, yaitu vertikal, horizontal, dan miring. Contohnya, asimtot vertikal dari fungsi fx sama dengan 2x min 8 per x pangkat 2 minus 7x plus 12 adalah diketahui bahwa penyebut fungsi rasional sama dengan 0 ditemukan sebagai asimtot vertikal. Jadi x pangkat 2 minus 7x plus 12 sama dengan 0. X minus 3x minus 4 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 3 atau x sama dengan 4. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi tersebut memiliki dua asimtot vertikal, yaitu x sama dengan 3 dan x sama dengan 4 atau x sama dengan 4. Satu fungsi polinom ialah fungsi yang mengandung banyak suku atau polinom dalam variabel bebasnya. Pada umumnya, bentuk umum dari pembagian polinomial adalah fx sama dengan px kali hx plus sx, di mana fx sama dengan suku banyak, hx hasil bagi, px pembagi, dan sx sisa. Contohnya adalah jika 2x pangkat 3 minus 3x pangkat 2 plus x plus 5 dibagi dengan 2x pangkat 2 minus x minus 1
dengan menggunakan rumus pembagian biasa, maka hasil bagi dan sisanya adalah hasil bagi sama dengan X minus 1 dan sisa sama dengan X plus 4. Dua fungsi linear ialah fungsi polinom khusus yang pangkat tertinggi variabelnya adalah pangkat 1. Oleh karenanya sering juga disebut sebagai fungsi berderajat 1. Rumus fungsi linear fx sama dengan mx plus c, yaitu m sama dengan gradien atau kemiringan, c konstanta. Contoh soal, terdapat suatu fungsi linear adalah fx sama dengan 6x plus b. Tentukanlah bentuk fungsi tersebut jika diketahui f4 sama dengan 8. Penyelesaian fx sama dengan 6x plus b, f4 sama dengan 6 kali 4 plus b sama dengan 8. 8 sama dengan 6 kali 4 plus b, b sama dengan 8 kurang 24, b sama dengan min 16, fx sama dengan 4x minus 16. 3 fungsi kuadrat ialah fungsi polinom yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2, sering juga disebut fungsi berderajat 2, yaitu fx sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c. Fx sama dengan fungsi kuadrat, x sama dengan variabel, a, b sama dengan koefisien, c sama dengan konstanta. Contoh soal, jika fx sama dengan x pangkat 2 minus 4x, berapakah nilai dari f2? Jawab, f2 sama dengan 2 pangkat 2 minus 4 kali 2 sama dengan 4 dikurang 8 sama dengan minus 4. 4 fungsi kubik atau berderajat 3 ialah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 3. Bentuk umum persamaan fungsi kubik adalah y sama dengan a plus bx plus cx pangkat 2 plus dx pangkat 3. Ada contoh soal, y sama dengan x pangkat 3 minus x pangkat 2 minus 5x plus 2 sama dengan 0, di mana x min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3, y minus 19, 0, 5, 2, min 3, min 4, dan min 5. Ada 7 penyelesaian. Yang pertama, x sama dengan min 3, y sama dengan min 3 pangkat 3 dikurang min 3 pangkat 2, min 5, min 3 plus 2, dikurang min 5, min 3 plus 2, sama dengan 27 minus 9 plus 15 plus 2, sama dengan min 36 plus 17, atau ditambah 17, sama dengan minus 19. 5 fungsi bikuadrat. Definisi fungsi bikuadrat, fungsi yang variabel bebasnya merupakan pangkat dari suatu konstanta bukan 0. Bentuk umumnya y sama dengan n pangkat x, n lebih dari 0. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari fx sama dengan 3x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 plus x min 35. Ditanyakan f2 dan f7. Jawab, fx sama dengan 3x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 plus x dikurang 35. f2 sama dengan 3 kali 2 pangkat 3 plus 2 kali 2 pangkat 2 ditambah 2 dikurang 35. Sama dengan 24 ditambah 8 ditambah 2 dikurang 35 sama dengan min 1. Yang f7 sama dengan 3 kali 7 pangkat 3, 2 ditambah 2 kali 7 pangkat 2 ditambah 7 dikurang 35 sama dengan 441 ditambah 98 ditambah 7 dikurang 35
sama dengan 511. 6. Fungsi pangkat. Definisi fungsi pangkat, fungsi yang variabel bebasnya berpangkat sebuah bilangan nyata, bukan 0. Bentuk umumnya, Y sama dengan X pangkat N. N sama dengan bilangan nyata, bukan 0. Contoh, nilai pembuat 0 fungsi f diperoleh jika fx sama dengan 0. X pangkat 2 dikurang 4x dikurang 5 sama dengan 0. Dalam kurung x minus 5 dalam kurung x plus 1 sama dengan 0, x sama dengan 5, Vx sama dengan min 1. Jadi pembuat 0 fungsi f adalah 5 dan min 1. Untuk x sama dengan 0, maka f0 sama dengan min 5, x sama dengan min 2, maka f min 2 sama dengan min 2 pangkat 2 min 4 min 2 min 5 sama dengan 7. Fungsi non-aljabar yang pertama, 1. Fungsi eksponensial ialah fungsi yang variabel bebasnya merupakan pangkat dari suatu konstanta, bukan 0. Bentuk umumnya, Y sama dengan N pangkat X, N lebih dari 0. Contoh soal fungsi eksponen yang pertama, X pangkat 3 dikali X pangkat 5 sama dengan X 3 plus 5 sama dengan X 8 atau X pangkat 8. Ada 4 soal di sini, bisa dilihat. 2. Fungsi logaritma adalah fungsi inverse atau kebalikan dari fungsi eksponen. Jadi, jika fungsi eksponen dinyatakan dengan fx sama dengan ax, a lebih dari 0, a sama dengan atau 1, maka inverse dari fx 0 ditulis dengan f minus 1 x sama dengan alog x atau fx sama dengan alog x, a lebih dari 0, a sama dengan atau 1. Secara umum, bila y sama dengan ax, maka x sama dengan alog y. Rumus logaritma yaitu ac sama dengan b, a log pangkat b sama dengan c. A log b sama dengan c. Dengan keterangan a sama dengan basis, b bilangan di logaritma, c hasil logaritma. Contoh soal, misalnya berapa nilai dari 2 log 4 ditambah 2 log 12 dikurang 2 log 6. Pembahasan, untuk menjawab soal seperti di atas, Anda perlu mengingat sifat logaritma. A log B kali C sama dengan A log B tambah A log C, dan A log sama dengan A log B dikurang A log C. Jadi, untuk menyelesaikannya, kita akan menggunakan kedua sifat logaritma tersebut sehingga perhitungannya menjadi 2 log 4 ditambah 2 log 12 dikurang 2 log 6 sama dengan 2 log 8. Kemudian untuk penyelesaian di akhir, kita perlu mengingat sifat berikutnya, yaitu A log sama dengan N kali A log B 8. Sehingga penyelesaian akhirnya akan menjadi 2 log 8 sama dengan 2 log sama dengan 3 kali 2 log 2, yaitu A log A sama dengan 1 sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3. Yang ketiga, fungsi trigonometri adalah hubungan atau relasi yang menghubungkan setiap anggota dominan dengan tepat satu pada setiap anggota kedomain. Yang keempat, fungsi hiperbola adalah salah satu hasil komunikasi dari fungsi-fungsi eksponen. Contoh soal dari trigonometri yaitu 1. Diketahui persamaan trigonometri sin 2x sama dengan cos 3x, maka himpunan penyelesaiannya adalah pembahasan sin 2x sama dengan cos 3x. Sin 2x sama dengan sin 90 derajat minus 3x. 2x sama dengan 90 derajat dikurang 3x
ditambah K360 derajat. 5X sama dengan 90 derajat ditambah K360 derajat. 5X sama dengan 90 derajat, X sama dengan 18. Atau cara kedua, 5X sama dengan 90 derajat plus 360 derajat, X sama dengan 90. Atau 5X sama dengan 90 derajat ditambah 720 derajat, X sama dengan 162. Atau 5X sama dengan 90 derajat ditambah 1080 derajat, X sama dengan 234. Atau 5X sama dengan 90 derajat ditambah 1440 derajat, X sama dengan 306. Jadi himpunan penyelesaian dari sin 2X adalah sama dengan cos 3X adalah 18 derajat, 90 derajat, 162 derajat, 234 derajat, dan 306 derajat. Untuk fungsi hiperbola, contoh soal diketahui 3X pangkat 2 dikurang X 4 Y pangkat 2 plus 2X sama dengan 0. Untuk variabel X diturunkan menjadi 6X plus 12 sama dengan 0, X sama dengan min 2. Untuk variabel Y diturunkan menjadi min 8Y ditambah 32 sama dengan 0, Y sama dengan 4. Maka nilai pusatnya adalah P min 2 dan 4. Baik, sekian dari saya penjelasan tentang jenis-jenis fungsi. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.